Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Ade di SMK 4. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya adalah Digital Safe Register. Sebelum ini kita sudah membahas yang namanya adalah counter, ya. Materi safe register boleh setelah counter atau setelah flip-flop, terserah. Jadi sama seperti rangkaian counter. Kalau counter adalah gabungan flip-flop, ya, flip-flop yang digabungkan, kemudian dapat dilakukan proses penghitungan. Kalau shift register, shift artinya menggeser, register adalah penyimpan data. Pengertian daripada register adalah rangkaian digital yang dibangun oleh sekumpulan flip-flop yang dapat melakukan penyimpanan data sementara, yang nantinya dapat disalurkan ke rangkaian digital lainnya untuk proses lebih lanjut. Ya, jadi dia bisa let's itu mengunci data. Jadi kita setting dulu, kita mau kirim data berapa, misalnya 1001, taruh dulu di register, gitu. Ya. Setelah itu kita kasih clock atau write, maka data itu di register akan tersimpan data 1001. Komponen utamanya adalah rangkaian flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah data. Sehingga untuk menyimpan data n bit, jadi kalau kita pengen 4 bit, maka flip-flopnya juga harus ada 4, gitu. Jadi satu contoh memory register ini adalah satu register yang menyimpan data 1001, berarti di dalamnya di register tersebut harus ada 4 buah flip-flop. Ini pengertian tentang register. Bagaimana dengan shift register? Jadi register adalah penyimpan data, shift adalah penyimpan data yang datanya bisa digeserkan. Jika register adalah rangkaian yang dapat melakukan penyimpanan data sementara, maka shift register di sini adalah register yang dapat menyimpan data sekaligus dapat menyalurkan data tersebut. Ya. Nah, datanya itu bisa keluar secara seri maupun paralel. Demikian juga masuknya, gitu. Ya. Jadi ini transfer data secara seri. Jadi datanya masuk satu-satu, dimasukkan ke dalam shift register, kemudian dia setelah mendapat clock, datanya juga diberikan satu-satu. Jadi misalnya data masuk 1001, dapat clock, nanti dia pertama keluarin 1, clock yang kedua 0, clock ketiga 0, clock keempat 1. Jadi dikeluarkannya secara seri. Data yang banyak dapat dikeluarkan secara seri. Kalau sistem shift register dengan transfer paralel, masuknya datanya seri satu-satu, jadi dia 1001, tapi ketika dikeluarkan serempak dia akan keluar paralel. Jadi 4 output keluar semua, yang satu dia keluarnya 1001, gitu ya. Apa kelebihannya? Ya, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Kalau shift register dengan seri, rangkaiannya tentu saja sederhana. Dia nggak banyak-banyak saluran, dia cukup satu saluran aja. Semua data keluar satu persatu, gitu. Jadi rangkaiannya simple. Kalau shift register yang paralel nggak simple karena dia keluarannya paralel, gitu. Ya. Jadi rangkaiannya lebih kompleks.
Tapi ada kekurangannya yang seri, jadi lambat. Ya, kalau dia dapat data untuk ngambil sampai full, dia butuh sampai dengan 8 clock gitu. Tapi kalau yang paralel, cukup satu clock aja keluar semua datanya 8-8-nya gitu. Ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Shift register ada 4 macam. Dari cara masuknya data dan keluarnya data, shift register dibedakan menjadi 4 macam shift register. Ada shift register SIPO, ada shift register SISO, ada shift register PIPO, ada shift register PISO. Ya. SIPO artinya adalah serial in parallel output. Jadi shift register masuknya serial satu-satu, tapi outputnya langsung keluar bareng gitu. Jadi masuk kalau begini input 1 keluar 4 kalau dia 4 bit misalnya ya. Ini yang namanya shift register SIPO. Kalau shift register SISO masuknya 1, keluarnya juga 1. Jadi serial in, serial output. Masuknya 1-1, keluarnya juga 1-1. Ada PIPO. Nah, ini PIPO 4 masuk, 4 keluar gitu. Ya. Ini paling banyak kakinya. Kalau 4 bit dia kakinya sudah 8 karena dia butuh 4 untuk masuk, 4 untuk keluar. Pisau, bukan pisau buat potong ya. Kalau buat pisau namanya pisau. Ini pisau. Parallel input, serial output. Jadi inputnya masuknya paralel, langsung 4 gitu. Nah, outputnya akan dikeluarkan secara satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Jenis yang pertama adalah yang SIPO, serial input parallel output. Jadi flip-flop parallel input serial dan parallel output ya sekilas mirip dengan counter, tapi beda. Ini bukan menghitung, ini adalah menyalurkan data. Datanya masuk secara serial, ya. Kemudian nanti dikeluarkan dia satu persatu. Clear di sini adalah untuk membuat seluruh keluaran menjadi 0. Jadi pertama datanya mau masuk apa? Di-clear dulu jadi 0 semua. Nanti kasih masuk 1, ya, maka kita kasih clock, datanya akan 1 digeser. Data kedua apa? 0. Ya berarti nanti begitu datang clock, 1-nya pindah sini, yang 0 nongol di sini. Ya, itu adalah cara kerja daripada shift register SIPO. Dengan register SIPO ini, ya pada pulsa yang pertama misalnya datanya saya kasih 1 yang pertama. Begitu datang clock, maka key A yang logikanya 1 di sini. Di sini 1, 0, 0, 0. Kemudian data kedua saya akan nolkan. Ya, cuma sekali aja ngambil data 1-nya. Ya, maka clock yang berikutnya dia akan 1 ini akan pindah ke sini. Ini 0. Karena datanya cuma 1 doang sekali ya. Kalau di clock lagi, maka 1-nya akan pindah sini. Ini 0, 0, 1. Clock lagi, maka datanya akan pindah. Jadi ini kelihatan seperti ini. Yang terakhir adalah kalau udah sampai sini, dikasih 1-nya udah sampai sini, dikasih clock lagi, dia akan 0, 0, 0 terus. Gitu. Ya. Ini, ya, datanya cuma sekali. High, dapat clock, dia keluarin ini. Setelah itu datanya dia 0, dikasih clock yang kedua, pindah dia ke key 2 yang di sini. Ya, kasih clock lagi, pindah dia ke output yang ketiga. Demikian seterusnya. Jadi dia seperti menggeser, ya, datanya digeserkan.
kita akan coba lihat SIPO prakteknya dengan Proteus, ya. Nah ini lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan. Kalau begini kegedean nggak? Kegedean. Oke, ini sorry, ya SIPO. Oke, jadi SIPO itu serial input, ini datanya masuk, ya. Ini kemudian keluarannya secara paralel. Kalau saya kasih reset adalah untuk membuat seluruh keluaran nol. Jadi dikasih high, low, dia akan nol semua ya. Clock, kalau datanya nol, dikasih clock terus ya dia akan nol terus. Dia nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Nah, kalau saya kasih satu di sini, ya satu, ya. Kemudian ini di sini satu di clock pertama. Ini masih keluarannya 0, 0, 0, 0. Kalau saya kasih clock pertama, maka satu ini akan pindah ke sini. Yang lain 0. Kita lihat. High, low. Oh, nggak bisa. Harusnya bisa. Kenapa dia? Set, reset. Bentar. Kalau jalan ya. Bentar, saya. Ya. Tadi belum jalan, ya nggak bakal jalan, orang belum di-reply. Ya. Oke, kita apply. Ini data masuk satu ya. Ini saya jalankan, di-reply. Nah, sekarang udah di-reply. Nah, data satu, kita masukkan clock, high, low, nah dia pindah. Ya. Kalau datanya saya tetap kasih satu, maka keluarannya menjadi 0011. Tapi kalau datanya saya ubah jadi 0, ya, maka datang clock yang berikutnya, ini kan 0. Nanti kalau clock 0 geser sini. Ini datanya satu masuk ke data, nanti data ini akan dipindah ke sini. Jadi clock yang kedua dia akan pindah. Ini ke sini. Kita lihat ya. High, low pindah dia. Kemudian high, low pindah yang ketiga, yang keempat pindah high, low pindah yang keempat. Kalau ini saya kasih clock lagi, maka keluarannya dia akan 0, bergesernya habis gitu. Tapi kalau ini saya kasih satu lagi, ya, datanya saya kasih satu, ya, maka begitu datang clock nanti ini hilang, di sini nongol. Kita coba lihat. Hub, gitu kan? Ya, cara kerjanya gitu. Ini dinolkan, dia akan kasih clock, dia akan jalan. Hilang. Dan itu habis, ya. Itu adalah cara kerja, datanya masuk satu-satu secara seri, keluarannya akan dikeluarkan secara paralel. Itu adalah cara kerja shift register dengan serial input dan paralel output. Yang kedua adalah serial input dan serial output. Nah, ini dia. Jadi sederhana ya, keluarannya cuma masukkan satu, keluarannya satu. Kemudian data yang masuk ini akan digeserkan setiap mendapatkan masukan sinyal clock. Tapi ini paling jelek ya, karena dengan 4 bit data yang kalau saya kirim satu, maka clock pertama data baru sampai sini, clock kedua data baru sampai sini, clock ketiga data baru sampai sini, clock 4. Jadi banyak waktu yang kosong, ya. Makanya ini jarang dipakai ya. Pada SISO, serial input, serial output, paling tidak dibutuhkan masukan clock berkali-kali hingga data pertama dapat keluar. Jadi kalau dia 8 bit, 8 clock dulu akan kebuang, baru datanya keluar. Ya. Nah ini dia serial input, serial output. Kita juga bisa
demokan ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini datanya masuk ya. Ini data keluarannya. Masuk satu-satu, keluar juga dia satu-satu. Reset adalah untuk membuat keluaran semua menjadi low. Kita coba lihat. Ya. Ini kalau saya kasih clock terus menerus, ya datanya dia 0 terus, karena datanya dia 0. Ya, saya mau kasih data 1 ya, saya kasih 1 dulu, ya. Ini keluar kalau kelihatan keluaran Q1 flip-flop pertama ini masih 0, ini masih 0, biru itu 0 ya. Jadi begitu masuk clock pertama lihat high, low, nah ini udah high. Ini masih belum merespon. Jadi data pertama yang saya masuk, clock pertama baru sampai di flip-flop, dia belum masuk. Ya. Nah, data kedua saya kasih low ya. Oke. Data pertama. Nah, data kedua saya kasih low. Saya kasih clock. High, low. Ini data clock yang kedua, baru sampai di flip-flop yang kedua. Data yang kedua 0 ya, masuk sini. Ini udah nyala nih. Ini butuh sampai 4 clock. High, low, baru sampai ketiga. Baru high, low, keempat baru dia sampai datanya 1 gitu. Ya. Data clock lagi baru dia akan hilang. Ya. Kalau saya kirim 1010110 4 kali, gimana caranya? Saya kasih data dulu 1, kemudian saya kasih clock high, low. Nah, berarti ini data udah masuk yang 1 ya. Ini belum sampai. Kemudian data kedua saya kasih low, saya kasih clock high, low. Berarti dia udah mulai sini, ini dia low. Data kedua ya, data satu high, data kedua low. Data ketiga saya kasih high. High, saya kasih clock sekali lagi, high, low. Nah, sekarang ini udah sampai data saya, ini belum berubah. Udah 3 kali clock ya. Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Data keempatnya saya kasih low. Baru keluar dia. Teng dong. Nah, baru keluar. Berarti data saya 1010. Data pertama nih. Data kedua saya akan keluarkan 0. Data ketiga high lagi. Data keempat dia low lagi, gitu ya. Jadi SISO, serial input, serial output, masukannya serial, keluarannya juga secara serial. SISO. Yang selanjutnya kita akan coba lihat yang namanya PISO. Ini paling rumit nih. PISO adalah masukannya paralel, tapi outputnya dia serial. Kalau gambarnya sederhana, dia hanya flip-flop saja, ditambahkan rangkaian multiplexer. Multiplexer ini yang rada akhirnya membuat dia rumit untuk mengambil data secara paralel, kemudian nanti dikeluarkannya. Dia mesti punya ada kaki write dan shift. Ya, tulis kemudian digeserkan. Jadi ambil dulu datanya baru bisa digeserkan. Ambil datanya serempak masuk 4, kemudian baru bisa digeserkan gitu. Ya, rangkaiannya dia pakai MUX. MUX itu kalau disederhanakan jadi begini. Gambarnya paling rumit ya. Kemudian dia punya 2 kaki di sini, yaitu ada write dan shift. Ini clock buat menggeser, clear buat menolkan data. Saya sudah coba buatkan, kita coba lihat. Ini rangkaiannya yang paling rumit. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, karena ya memang rumit. Kalau saya besarkan lagi nggak kelihatan. Kelihatan dia ya segitu paling optimal. Oke. Yang penting kamu bisa ngerti. Pertama saya jalankan ya. Saya reset dulu
rangkaiannya untuk membuat semua keluaran ini ya, clocknya bisa kelihatan ya. Ini low, 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 low. Tapi untuk meyakinkan saya reset dulu. Ya, kalau sudah saya reset high, low, berarti semua sudah nol di ini. Para input serial output. Dia datanya mesti disimpan dulu ke dalam flip-flop. Jadi data ini misalnya datanya saya mau bikin datanya 1001 ya. Datanya 1001. Ini mesti di write dulu. Jadi kalau data ini mau dikeluarin karena dia keluarannya satu-satu, nanti keluar ini data 1, 2, 3, 4 gitu ya. Untuk bisa dikeluarin satu-satu, maka dia harus di-load dulu, dipanggil dulu ke masing-masing flip-flop. Caranya adalah dengan write. Jadi kalau low dia write, ya, kemudian baru di-high-in, baru nanti digeserkan. Caranya gimana? Kita lihat. Ini datanya 1111 ya. Keluaran flip-flop di sini masih 0000. Saya harus load dulu ke masing-masing flip-flop ini. Caranya harus di write. Untuk write ini dikasih low ya. Kemudian ini lihat, ini masih low. Kemudian kalau saya kasih clock pertama, jebret. Nah, sekarang dia sudah sama. Ya. Satu ini satu, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ya. Ini 1 gitu. Ya. Nah, ini posisi 0 nih. Nah, sekarang kalau kita mau geser, outputnya mau dikeluarin, ini udah keluar dulu yang nomor 3 nih. Saya high dulu di sini. High. Tandanya siap untuk digeserkan. Sekarang ini 1, karena datanya kan 1010. Berarti kalau saya kasih clock, ini udah keluar. Kasih clock pertama, ini pasti akan keluar low. Kalau ketiga di sini low lagi, kalau 4 baru dia akan high lagi. Gitu. Kita lihat, ini kan 1. Ini sekarang siap digeserkan. Saya geserkan. High, low. Nah, dia keluar 0 ya, data yang ini. Data berikutnya yang kedua, masih low juga. Ya. Udah ya. Tuh. Ini data yang keempat, high. Gitu. Ya. Ulangi ya, saya reset dulu. Nah, reset adalah untuk membuat seluruh keluaran menjadi low. Datanya saya bikin ini 0, ini 0 ya, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1 ya, selang-seling. Dah, setelah di reset, saya reset high, low, gitu, low ya. Semuanya 0. Maka pertama ini harus di load, dipanggil dulu. Caranya adalah ininya dikasih low, gitu. Kasih low. Ini masih belum berubah ya, 0. Sekarang kalau saya kasih clock, maka semua ini akan masuk ke data. Kita lihat. Ting nong. Nah, gitu ya. Ini sekarang 1, ini 1 merah ya. Ini biru, ini merah, ini biru, ini biru. Nah, datanya udah siap. Ya. Kita mau geser. Kalau kita mau geser jangan lupa ininya mesti dikasih high. Save-nya. Karena udah nulis. Kalau udah begini kita tinggal kasih clock. Ini 0 ya. Maka saya kasih clock pertama keluar yang ini. Kasih clock kedua nomor yang ini, kemudian ini. Jadi masih 0, saya kali kasih clock pertama dia keluar jadi 1. Lihat. 1. Nah, itu dia. Dia nomor yang ini. Ya. Kemudian saya kasih berikutnya dia nomor yang ini pasti dia 0. Di sini mati. Lihat. High, low, dia 0 ya. Kemudian yang terakhir dia pasti high lagi. High, low. Nah, itu dia cara kerja dari shift register dengan
metode atau jenis paralel input dan serial output. Ini dia. Ya. Yang terakhir jenis flip-flop adalah paralel in dan paralel output. Ini cukup sederhana. Jadi dia datanya masuk paralel, outputnya juga dia paralel. Ya, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat pisau, ya, pipo, paralel input, paralel output. Pipo yang ini, ya, ini adalah pipo. Masuknya datanya, ya, ini datanya saya kasih 1010. Misalnya datanya saya mau bikin satu semua. Ya, data udah masuk satu semua. Saya reset di flip-flop, belum ada perubahan, semuanya dia masih 000. Maka ketika saya kasih clock, data ini, empat data ini akan keluar ke key. Berarti akan nyala semua. Coba kita lihat. 1, 2, 3, jos, nyala semuanya. Jadi data ini dapat disalurkan. Ya. Kemudian ketika datanya kita rubah menjadi 1010, dia nggak berubah. Inilah yang namanya register. Dia bisa menahan, bisa menyimpan data. Kemudian kita bisa geserkan lagi. Kalau dapat clock di sini, maka yang tadinya 1 tetap, yang ini akan jadi 0, yang ini akan tetap nyala, yang ini jadi 0. Kita kasih clock, lihat. High, low, choose. Pindah ya. Gitu. Kita bikin lagi data berikutnya, 2 nyala, 2 mati. Ya, belum berubah. Ya. Nah, kalau kita kasih clock berikutnya, maka 2 nyala, 2 mati. 1, 2, 3, choose. Gitu ya. 2 nyala, 2 mati. Itu adalah cara kerja shift register dengan jenis parallel input dan parallel output. Di dalam shift register ada juga yang namanya shift register counter. Nah, ini cukup menarik. Ada 2 lagi. Shift register counter adalah pencacah shift register yang berperilaku seperti counter. Jadi, dia shift tapi nyacah juga. Gitu. Ada 2 jenis shift register counter, yaitu yang pertama ring counter, ya, ring counter, counter cincin. Yang kedua Johnson counter. Ini hampir mirip tapi ya beda ya. Yang ini butuh 4 langkah sampai 1 putaran, yang ini butuh 8 langkah sampai putaran. Jadi kalau dia 4 bit, maka begitu dikasih pertama, dia pertama keluar 001. Nanti clock yang kedua dia geser menjadi 0010. Clock yang ketiga geser lagi ke kanan, ke kiri ya, menjadi 0100. Berikutnya geser lagi ke kanan, jadi tinggal 100. Jadi dia ngitungnya kalau secara biner dia 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 begitu terus. Jadi dia sebetulnya geser, tapi dia punya pencacah juga. 1 2 4 8 1 2 4 8 gitu. Ya, ini adalah yang ring counter. Kalau Johnson counter dia butuh 8, sebetulnya 4. Dia hampir mirip. Yang pertama dia keluarin 0, yang kedua dia keluarin 1, 001, yang ketiga dia keluarin 3, 0, 1, 3, kemudian dia keluar 7, kemudian dia keluar 16, 111, kemudian dia keluar turun jadi 15, ini 8 tambah 4, ya 12, ini tinggal 8 dan terus sampai dia 0. Ya.
Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Dia 4 buah flip-flop, ya. Nah, output dari yang ketiga dibalikin ke input. Ya. Nah, ini karena dia modelnya umpan balik. Jadi ini shift register pattern-nya pencacah rangkaian shift register yang berlaku sebagai counter pencacah tapi hasil hitung dengan keluaran paralel akan berputar terus-menerus karena ada keluaran yang umpan balik menjadi data masukan. Nah, umpan balik itu data yang paling ujung dibalikin lagi. Nah, makanya dia terjadilah yang namanya ring counter dan Johnson counter. Hampir mirip. Kalau kita lihat, ini ring counter 4 digit, ada umpan balik dari sini ke data. Ya, demikian juga yang namanya Johnson counter, dia juga balik ke data. Tapi yang di umpan baliknya beda, gitu. Ya, serupa tapi tak sama rangkaiannya. Kalau pada ring counter yang diumpan balik adalah dari Q3. Q3 masuk ke data. Tapi kalau yang di Johnson bukan Q3-nya tapi not Q3-nya yang dibalik. Ya, itu yang terakhir. Nah, yang kedua pada Johnson semuanya clear. Jadi pertama di clear itu untuk 000 dulu. Startnya dia 0. Tapi kalau di ring dia yang lain clear, yang pertama ini justru dia set, gitu. Ya. Jadi waktu pertama kita kasih clear, keluarannya di sini udah 0001. Kenapa? Karena yang lain di clear, yang ini di reset dulu, di set dulu. Maka di sini akan keluarnya 1000. Ini dia 0001. Ini terbalik ya. 001. Nah, begitu masuk clock yang kedua, ini akan digeserkan satunya ke sini. Clock yang ketiga ini geser ke sini. 0100. Clock keempat ke sini. Clock yang kelima dia balik lagi. Demikian seterusnya. Jadi seperti lampu jalan gitu. Terak, pilih lagi, terak, mati. Nggak pernah mati ya, jalan terus dia. Satu, geser sini, balik lagi, terus. Makanya dia bulat begini, kita sebut dengan nama ring counter. Muter-muter terus. Kita lihat ring counter. Nih. Ya, ini adalah cara kerja ring counter. Ini masukkan clock, ya. Ini keluarannya, kecilannya. Ya udah, ini clock, ini reset ya. Ini ring counter. Jadi pertama kita reset. Kalau kita reset semuanya 0, di sini 1. Ya, karena apa? Karena dia yang lain reset. Justru yang ini set. Yang pertama. Jadi kalau kita kasih 1, lihat high, low, di sini udah 1. Ini 0, 0, 0. Nah, kalau di sini nggak bakal jadi 0 lagi, semua 1 selalu ada. Berikutnya kita kasih clock yang pertama, dia akan geser. Lihat, teng, dong, geser ya. Kita kasih clock lagi, dia geser. High, low, geser. Kita kasih clock lagi, dia geser. High, low, lagi gitu. Berikutnya, satu lagi, dia akan geser masuk ke sini. Jadi dia akan keluar sini. Jadi lihat. Nah, gitu. Jadi ini kita boleh sebut running LED lah, lampu berjalan, bergeser terus. Tidak pernah ada yang mati semua ya. Satunya jalan, setiap pemberian clock dia akan jalan. Itu makanya disebut sebagai ring counter, counter yang muter-muter. Oke. Yang terakhir adalah Johnson counter. Johnson counter semuanya di clear, tapi not key. Jadi kalau dia masih 0, 0, 0, 0, keluaran key 0, not key kan pasti 1. 1 dimasukin ke sini. Maka begitu clock 1, ya di sini masih 1 juga, 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Jadi jalannya begini, pertama 0 dulu dia. Kalau di ring nggak pernah ada 0. Kalau di sini dia ada 0. Karena waktu pertama semuanya di
clear, dia reset, 0 dulu dia. Masuk clock yang pertama 01. Clock yang kedua 21-nya. Ketiga dia sampai 1 full semua, nanti dia terakhir dia akan 0. 0 sampai 00 semua, balik dia akan nongol lagi satunya sampai dia penuh. Ini keren nyalanya. Ya, kita lihat Johnson counter. Ya, ini dia. Jadi mirip-mirip ya dengan ring counter, sama-sama feedback, tapi kalau ring feedbacknya umpan baliknya diambil dari key, kalau ini dari not key. Jadi kalau dia lagi 0, 0, 0, kita reset ya. Nah ini kan kita reset, semua outputnya key-nya 0, tapi semua not key kan high. Nah not key ini pintar sekali di feedback-kan. Maka ketika saya kasih clock, namanya data flip-flop kan menggeser data. Jadi begitu datang clock, nanti satunya ini masuk sini, berarti dia di sini 1. Ya. Data berikutnya apa? Di sini masih 0, berarti di sini masih 1. Di sini 1. Jadi begitu clock lagi datang 1. 00, 11. Berikutnya jadi 01, 11. Berikutnya dia 1, 1, 1, 1. Nah, ketika di sini 1, di sini 0. 0-nya masuk. Berarti berikutnya 4 berikutnya adalah 0 yang digeserkan. Ya begitu 0 sampai sini, keluarnya 1, 1 digeserkan. Jadi 4 kali 0, 4 kali 1 yang digeser. Kita lihat. Ya, pertama di sini akan keluar 1, high, low. Nah, 1. Karena di sini masih high, maka berikutnya adalah ini nyala 2, mati 2, nyala 2. Kita lihat. Ya kan? Berikutnya nyala 3. Deng, deng. Berikutnya nyala 4. Ya, nah ketika dia nyala 4, di sini high, di sini low. Low balik ke sini ke data low. Nah, tinggal nunggu aja. Sekali kalau kemudian di sini akan low, di sini high semua. Kita lihat. Tuh. Kalau keduanya di sini masih high, berarti di sini low, besoknya nongol low lagi, berarti dia nanti low low, high high. Kita lihat. Ya. Di sini masih high, berarti di sini low low, berarti keluar lagi, berarti dia low low low, high. Lihat. Ya. Kalau berikutnya perhatikan. Begitu di sini low semua, ya, di sini high. Berarti 4 berikutnya high yang digeser, lihat. Tong, dong, 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 ya. Iya. Sampai di sini berikutnya low yang digeser. Low yang digeser. Sampai di sini high yang digeser. High yang digeser. Itu adalah cara kerja Johnson counter. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang shift register. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.